10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus telah baik menolong setiap kita dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Tiada kata
Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Semua siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Shalom, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Kita menari bagi Tuhan semuanya, amin. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bersama hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan sama semuanya, laki-laki dengan laki-laki. Dengan tenang dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semuanya bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri belakang. Kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Tunjuk kanan kiri depan belakangmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan sekali, ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sorakan haleluya. Oke, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di dalam badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau tawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bela diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu,
setiap aku nyatakan Engkau Tuhan, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap sembah, di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu aku sapa, perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Ku
segalanya lebih dalam, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dan segala yang keluar dari hidup kami adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan bicara buat setiap kami lewat firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan itu. Tuhan bicara dengan cara-Mu yang ajaib, disingkapkan rahasia kebenaran, disingkapkan hukum-hukum ilahi, buat kami ngerti dan buat kami tumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap ya Allah, hati kami terbuka di hadirat-Mu. Tuhan yang taburkan benih itu dalam tanah hati setiap kami. Kita semua yang sangat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam buat siapapun juga yang sedang mendengarkan streaming siaran ini dan juga yang ada di KJS. Kabarnya luar biasa diberkati, amin. Ini sedang suasana hari besar ya kan ya. Saudara kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Biasanya kalau lagi hari besar itu dapat apa itu, kiriman apa yang di belakang itu ya? Parcel, tahu parcel? Parcel dibungkus isinya apa? Makanan ya, makanan, kadang ya minuman kemasan, kaleng dan sebagainya. Makin glowing, makin kita berseri-seri pengen segera menikmatinya, betul ya? Ada yang pernah dapat parcel kayak gini? Batu-batanya ini bisa dimakan ini ya. Ini cara makannya adalah batu batanya dikeluarkan, kasih adonan semen, itu adonan semen mentega, percayalah teman-teman. Nanti kita pesan parcel kayak gini buat Esok, siap ya, nyicipin kayak gini. Tapi kelihatannya kalau sudah terima eman-eman memakannya ya. Kalau biasanya udah semen 3 gelindingan, ini adalah kuki 3 bata. Nah, ini bukan iklan sebenarnya, tapi siapa tahu Pak Willy mau bikin kuki kayak gini ya. Jadi ini serius bisa dimakan teman-teman. Kalau kita terima kayak gini, kesannya unik ya, unik dan bisa dijadikan oleh-oleh, di foto, jadikan status, dijadikan sesuatu yang beda dengan yang lain. Semakin unik sebuah barang, semakin unik sebuah benda, itu nilainya biasanya akan semakin tinggi, betul ya? Hidup manusia semakin unik, nilainya makin tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita belajar firman, kita buka Alkitab kita. Mari bersama-sama buka di kitab Ayub. Kitab Ayub. Ayub itu sebelum Mazmur. Kita buka Ayub 16. Ayub 14. Kita lihat ayat yang ke-16 dulu. Sebetulnya ini adalah keluh kesah Ayub ketika dia ngalami yang berat. Kita nggak bisa bilang, oh Ayub sih pakai berkeluh kesah, pakai komplain, kan ujungnya baik adanya. Ya kita sudah baca ya kan. Coba kalau kita ngalami mungkin lebih parah dari Ayub keluh kesahnya. Judul perikopnya setelah mati tidak ada harapan lagi. Ini omongannya Ayub ya. Dia berkata, dalam semua kesusahan yang menimpaku, ya setelah mati gak ada harapan. Kasih judul ayat 16. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Ayat 17.
pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, bahasa aslinya dimasukkan ke karung, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Kalau orang Jawa, lepa itu seperti tadi, kalau ada batu bata di semen tutupnya itu, konkretnya itu lepa itu tadi. Kita percaya bahwa kita semua orang berdosa, betul kan? Orang berdosa kan kita kan? Gak ada yang kudus loh kita nih, dosa semua kita nih. Justru karena kita berdosa, kita butuh Yesus. Yesus bayar dosa kita. Teman-teman ingat hukum Tuhan ya, kalau ada orang salah pada kita yang mengampuni. Dia kita yang mengampuni. Ingat, kita yang berdosa, Tuhan yang bayar harganya buat kita. Lewat apa? Kayu salib. Hukum Ibrani itu seperti ini. Kalau ada orang salah sama kita, itu hak kita untuk nggak ngampuni, betul ya? Apalagi kesalahannya setinggi gunung, hakku dong, betul. Tapi Tuhan ngajarin ampun. Begitu kita melepaskan pengampunan, kita sedang bayar harganya dia. Kita nebus kesalahannya dia. Ingat itu prinsip penebusan seperti itu. Kita yang berdosa, kita nggak mungkin, masih ingat waktu Paskah kemarin kita belajar mengenai ada korban, Tuhan jadi uang penebus kita. Nggak mungkin kita bisa diampuni, Tuhan memberikan dirinya, betul ya? Jadi kalau ada orang bersalah pada kita dan kita mengampuni, sebetulnya kita lagi bayar harga buat dia. Dan itu dibutuhkan kerelaan. Makanya Tuhan menghargai orang-orang yang melepaskan pengampunan, karena ini jiwanya lapang di sini. Dan Tuhan tuh berkata dosa-dosa kita dimasukkan ke karung, dibuang. Jadi tidak diingat-ingat lagi, tidak ditiliki lagi, orang Jawa bilang, tidak diintip lagi. Jadi kita semua orang-orang yang sudah diampuni Tuhan, amin. Luar biasa. Sekarang kita mundur ke 1 Samuel. Minggu kemarin kita belajar ada orang namanya Nabal. Ingat ya? Nabal artinya apa? Masih ingat? Nabal bebal artinya. Ada juga rupanya punya saudara namanya siapa, masih ingat? Penasehatnya Daud dan terus jadi penasehatnya, masih ingat? Ahitofel. Nah, sekarang kita ke istrinya Nabal. Waktu ketemu Daud, beliau berkata seperti ini. 1 Samuel 25 ayat 29. Kalau kemarin kita tengok Nabal, sekarang kita lihat ucapan dari istrinya yang namanya Ibu Abigail. Judulnya seperti drama ini, Daud, Nabal, dan Abigail ya. Kita lihat ayat ke-29. Ini ucapannya Abigail ketika Daud sudah panas hatinya, dia mensikat si Nabal. Abigail, saya percaya dituntun oleh Roh Tuhan, tidak sekadar lip service ini, tidak sekadar supaya ngadem ke hatinya si Daud ini supaya nggak marah-marah ya. Berkata seperti ini di ayat 29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin ngapain ini? Mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku, perhatikan, akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Ada versi yang lebih modern, versi Indonesia masa kini, dibuat seperti ini terjemahan. Seandainya seorang menyerang tuanku dan mencoba membunuh tuanku, maka tuanku pasti akan dilindungi oleh Tuhan Allah seperti harta yang dijaga oleh pemiliknya. Tetapi musuh tuanku akan dilemparkan jauh-jauh oleh Tuhan, dilemparkan oleh pengumbar. Ayat 29 tadi, kalau teman-teman baca Alkitab itu biasanya TB, terjemahan baru, terjemahan tahun 1974 ya. Dikatakan, nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Bahasa Inggrisnya bound in the bundle of the living. Bungkus dalam bungkusan orang-orang hidup. Maksudnya apa sih Pak ya? Di versi Indonesia masa kini dikatakan harta yang berharga. Alkitab berkata di Yesaya, kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Pertanyaan, berapa harganya? Piro harganya gitu. Kok bilang berharga itu berapa? Ada yang tahu harga manusia? Nanti kita lihat ya. Dalam teks asli dikatakan seruah bizor hayali, yang artinya bound itu diikat,
in the bundle of the living. Bundle itu juga artinya parcel. Apa? Parcel. Kalau terima parcel senang atau tidak? Ya tergantung Pak, parcelnya mau dibuka meledak kan dulu sempat ya rame ada bungkusan dibuka meledak. Tapi parcel yang di sini parcel yang bagus, yang berharga, unik. Tadi kalau terima parcel isinya cookies, tapi cookiesnya batu bata bentuknya, menarik ini ya, malah nggak dimakan dipajang gitu, mungkin mau dimakan eman-eman. Ada kan kue-kue kemudian coklat yang unik-unik bentuknya, dimakan sayang dipandang saja, saking unik bentuknya. Abigail dalam tuntunan Tuhan, dia ngomong ke Daud seperti ini, nyawa Tuhan itu terbungkus in the bundle of the living, bungkusan orang-orang hidup. Tapi terus dikatakan juga, Abigail nyambung, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Maksudnya apa itu salang umban? Tahu ketapel, teman-teman? Ketapel tahu enggak? Kalau di Jawa sini beladring gitu, tahu ya? Enggak tahu kalau di daerah Anda masing-masing namanya apa? Ketapel, tahu ya? Itu kan diisi apa? Batu kan? Atau whatever apapun juga. Terus ditembakkan kan? Ditembakkan, betul ya? Setelah ditembakkan, itu pelurunya pergi jauh, betul ya? Jauh. Nah, Abigail mau berkata orang-orang musuhnya Daud ini adalah orang yang tidak bisa ada di dalam tangan pemegangnya, pergi menjauh. Dibandingkan dengan yang satu orang benar in the bundle of the living, dibungkus dalam bungkusan orang-orang benar dan isinya ini berharga, yang satu dibuang. Itu kayak model Amsal hari itu. Abigail mau berkata, orang benar itu ada dalam bungkusan orang-orang yang benar, orang yang hidup. Sedangkan orang fasik seperti isi ketapel ini, tarik mundur, tembakin, hilang. Nah, kita mau yang dibungkus di tempat yang berharga atau yang dibuang dari hadirat Tuhan? Tentu mau yang dibungkus bersama dengan Tuhan. Amin. Semua pengennya pasti seperti itu. Nah, minggu ini teman-teman saya ketemu dengan seorang guru besar ilmu komputer dari Universitas Bagri. Dia sekolah di Jepang gitu ya. Ini otaknya itu saya komputer semua, ngomong komputer semua. Terus dia ngobrol, Pak ngerti, manusia itu ada harganya. Berapa harganya? Dia bilang, saya susun omongannya, saya cari riset yang nyambung dengan itu. Saya ketemu, saya sampaikan ke teman-teman ya. Ada namanya valuasi tubuh. Ini tubuh deh. Tubuh, yuk sama-sama katakan tubuh itu. Manusia tidak dihitung cuma tubuh aja ya. Ingat, manusia terdiri dari 3 hal apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kita mikir tubuh dulu ya. Jadi tidak asal, kita ini berharga. Jangan ada berkata aku tidak berharga, aku ini jelek, aku buruk. Jangan bilang seperti itu. Ini evaluasinya kayak gini. Ini di pasar gelap. Pasar gelap black market, jadi artinya tidak resmi, harganya bisa jadi lebih rendah. Karena kalau aslinya lebih tinggi karena ada pajak dan sebagainya ya. Ini di Inggris ini. Ini data. Nanti saya tunjuk tahun berapa ya. Jadi dari mata harganya 15.000 pound sterling. Mata tok. Kemudian ini tengkorak itu 5.000 pound sterling. Jantung ya 425 pound sterling. 1 pound sterling berapa? Nanti dicek di Google hari ini berapa ini kursnya ya. Kemudian ginjal yang banyak dijual, paru-paru, kemudian liver, tulang belulang, darah per mililiternya itu ada harganya semua. Kemudian kalau untuk pajangan kan kadang ada untuk pajangan kalau teman-teman di fakultas kedokteran, bukan yang untuk yang dioperasi kadaver beda lagi loh, yang mayat itu beda lagi, tapi untuk sebagai display itu ada harganya. Ini separuh ya, jadi itu pameran, jadi kalau kepala cuma separuh aja itu 1.500. Saya mau jual separuh kepalanya lumayan sebenarnya. Ini dolar Amerika. Separuh badan 15.000, kemudian paru-paru sepasang nilainya 3.600. Kemudian separuh tangan ini ya, tangan separuh ini 185. Nah, dalam tubuh kita ada kandungan kimianya. Mulai dari emas, lumayan tubuh kita ada kandungan emasnya. Jadi emas Martin itu ada emasnya beneran ya. Emas Juli ada emasnya. Lumayan 0,2 mg. Aur itu kan nama kimiawinya ya. Platinumnya juga ada.
Jadi 1,75. Jadi kadang kalau merasa tubuh kita kesetrum itu memang ada unsur metalnya dalam diri kita ya. Tembaganya lumayan, sekian miligram ya. Nah fungsinya, jadi tubuh kita ini bisa berfungsi menghasilkan listrik cukup untuk 100 volt untuk nyalakan bulb. Apa tuh bulb? Dalam bulb ya, bola gitu loh ya. Selama 24 jam. Itu kalau dikonversi 123 pound sterling per tahun. Jadi rata-rata kita bisa menghasilkan tubuh kita aja 280 pound. Nah ini detailnya seperti ini. Jadi total untuk tubuh manusia, tubuhnya saja. Ini sekian hitungannya. Ini berapa nolnya? 1, 2, 3, 12. 0, 12 itu berarti berapa? Triliun. Berapa ini? 6 triliun US dollar. Ini data tahun 1976. 6 triliun dolar kalau dikonversi ke rupiah, tinggal hitung 6 kali 16 berapa? Hari ini kurang lebih dolarnya 16. Ya kurang lebih ada sekitar hampir 50 triliun US dollar. Sekarang dikonversi ke rupiah kurang lebih ya segitu itu. Tahun 76 loh ya. Inflasinya tinggal dikalikan berapa? Ya kurang lebih sekarang nolnya jadi berapa? 16. 16 berapa? 1 triliun. Satu tubuh manusia. Itu baru satu tubuh. Nilai tubuh kita itu kalau saya bulatkan, oke lah kita bulatkan aja, kurang lebih bisa 50 kuadriliun. Nolnya berapa? 16. Baru tubuh kita. Sedangkan manusia ini kan semua punya tubuh ya kan? Enggak punya tubuh itu bahaya ya kan? Punya tubuh. Sama-sama ini. Satu kelas ada 20 orang. Sama-sama kerja. Gajinya sama atau enggak? Gajinya bisa sama atau tidak? Satu perusahaan loh padahal. Lalu terus yang membedakan apa kalau beda? Jabatan. Loh Pak, ini sama-sama manusia doyan sego goreng Pak. Yang itu kok jadi manajer, aku cuma jadi karyawan. Lulusannya sama-sama S1 Pak. Apa yang membedakan berarti? Ya pengalaman, ya kapasitas, kemampuan, kecerdasan intelek, kecerdasan emosional banyak ya. Itu sudah bukan di tubuh kan? Itu di jiwa kan inteleknya kan? Berarti nilai jiwa lebih tinggi dari tubuh enggak? Lebih tinggi. Dari sekian kuadriliun itu tambahin lagi nilainya. Belum soal roh dan sebagainya. Ada orang yang cerdas semuanya. Kalau di dunia luar ada orang bisa ngerti dunia roh ya. Ada orang cerdas. Lihat alam rohnya terbuka. Itu nilainya lebih tinggi. Valuasi nilai manusia lebih tinggi lagi. Bayangin. Begitu berharganya. Makanya Tuhan bilang di Yesaya seperti ini. Because you are precious in my eyes and honor and I love you. Engkau ini berharga. Ini di belakang batu. Itu namanya batu mulia ya. Jadi kita ini teman-teman, nilai valuasi itu tadi yang bikin risetnya itu bukan orang percaya loh ya, orang sekuler. Riset yang terakhir saya ambilkan mundur tahun 76, sekarang nilainya meningkat lagi. Ada yang namanya inflasi itu naik nilai tubuh manusia. Makanya sempat ramai ada kejahatan, ada orang dibunuh diambil organnya, betul ya? Itu nilainya tinggi sekali. Ya nanti dicek sini kalau wah ini narkobaan, rokokan, livernya rusak, ya nilainya turun kayak gitu loh. Tapi ini bagus nih olahraga, makan teratur, makanya dijaga, nutrisinya oke semua, ada positive thinking sehingga tubuhnya selnya bagus semua. Tinggi loh nilai hidup kita, amin. Coba tangan kanannya diangkat, tangan kanan, terus tepuk ke pundak kiri kita, ngomong ke diri kita, kamu berharga. Ya kan? Seringkali kita kan suka nyalain diri kita sendiri, aku gini. Tidak nyalain orang tapi nyalain diri sendiri. Itu sama. Diri kita ini perlu dikasihi. Ya jangan kebablasan, kalau kebablasan narsis ya, kayak gitu ya. Jadi luar biasa. Tuhan menciptakan kita luar biasa. Dan yang model gini makanya Tuhan berkata, orang-orang seperti ini yang ada di the bundle of the living. Abigail itu bisa kebuka mata rohaninya. Dia tidak lagi lip service, lagi menyanjung-nyanjung Daud supaya gak dibunuh. Enggak. Ini tulus wanita ini. Dia berkata, engkau ini terhimpun pada orang-orang masukkan dan buntelan. Istilah saya buntelan. Orang-orang ini hidup. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita benar-benar bernilai. Jadi sekali lagi, sampai akhirnya teman saya, guru besarnya berkata, Pak, karena nilainya begitu luas. Karena yang ngomong kan pakar ya. Kalau dihitung Pak, seluruh dunia ini dijual dengan segala sumber daya alamnya dibandingkan satu manusia loh ya. Sekarang di dunia ini sekarang lebih hampir 4 miliar orangnya. Satu manusia
tetap lebih mahal manusia. Bayangin, Tuhan menciptakan burung di udara dengan apa? Masih ingat? Dengan firman, jadilah. Ikan di laut dengan apa? Firman. Kemudian benda-benda lain dengan firman, kan jadilah. Begitu manusia pakai apa? Pakai tangannya. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, betul? Terus mengembuskan napas hidup, dikasih ruah, roh dalam teks aslinya. Jadi bisa lihat manusia beda ya. Makanya kita beda dengan makhluk hidup yang lain. Kita di level tertinggi. Makanya jangan pernah merendahkan diri kita sendiri. Orang lain juga jangan pernah direndahkan, karena itu masterpiece-nya Tuhan. Makanya di TSL ini kan tidak ada yang dianggap, oh kamu ini difabel, kamu ini tidak bisa apa-apa. Karena semua kita masterpiece-nya, mahakaryanya Tuhan. Amin. Jadi luar biasa karya Tuhan itu ya. Sekarang kita mau lihat teman-teman. Suatu hari ada sebuah kecelakaan. Ini kecelakaannya untungnya tidak parah-parah amat, tapi lumayan. Karena yang kecelakaan ini ada alat transportasi yang harganya miliaran itu ya. Kita tengok dulu ya saja teman-teman, jalan-jalan ya sebentar. Tonight, one of the most advanced fighter jets in the world crashing near a runway at a naval air station in Fort Worth. This new video shows the F-35B Lightning II jet, manufactured by Lockheed Martin, touching down on the ground before erupting into smoke and spinning around. Oh, he just crashed. The plane eventually righting itself, then a brief flash as the pilot ejects from the cockpit, landing nearby with the help of a parachute. When we arrived on scene, you certainly can see that the aircraft is certainly has crashed on the west side of the runway. You can see an ejection seat and a parachute close to the aircraft, but as far as what happened, what caused it, we'll refer those back to Lockheed Martin and the U.S. Navy. Lockheed Martin issuing a statement saying, "We are aware of the F-35B crash on the shared runway at Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth and understand that the pilot ejected successfully. Safety is our priority and we will follow appropriate investigation protocol." According to the company's website, the aircraft is known for its ability to land vertically like a helicopter, a maneuver the pilot appeared to be doing today. Emergency vehicles surrounded the wreckage as police work to secure the area. But we're trying to give really the Navy. Ini salah satu pesawat yang mahalnya luar biasa. Sejauh ini saya belum pernah lihat di Indonesia deh. Biasanya ke pesawat mendarat caranya gimana? Dari jauh turun pelan-pelan, itu kan mendarat horizontal kan namanya kan? Atau kalau terbang juga sama. Ini pesawat bikinan Amerika Lockheed Martin F-35B itu mendaratnya vertikal kayak helikopter. Betul ya? Harganya luar biasa. Tiba-tiba entah gimana, pilotnya itu mungkin ada sesuatu teknis yang entah salah atau gimana, tekanan angin yang tiba-tiba nembak dari samping, sudah mendarat, agak kepental lagi, ambruk, terguling. Kemudian perhatikan, sekian detik kemudian ada yang keluar dari kokpitnya, ada kursinya terbang, mencelat gitu, keluar parasutnya. Pilotnya lagi ngapain? Mencet apa itu? Ejection seat. Jadi kalau di pesawat itu memang kalau lagi bahaya, kondisi antara hidup dan mati, tombol itu protokolnya boleh dinyalakan. Dia keluar dari situ, kemudian parasutnya buka, dia mendarat selamat. Orangnya selamat, pesawatnya ya kayak gitu. Tapi pilot itu dalam sepersekian detik, makanya pilot itu ada yang bilang manusia sempurna. Lagi ada bahaya tidak boleh ketakutan. Ini otak harus jalan. Orang biasa itu kalau lagi bahaya itu kadang ada orang tertentu kekunci otaknya, diam aja. Pilot apalagi pesawat tempur itu mikir harus secepat kilat, bikin keputusan. Saat itu juga dipencet untuk keluar. Nah hidup kita itu teman-teman akan ada waktu-waktu yang menunjukkan kita yang sebenarnya. Saya ulang sekali lagi, akan ada waktu dalam hidup kita membuka diri kita yang sesungguhnya. Pas lagi apa? Lagi bahaya, lagi tidak enak, lagi situasi yang berat, terjepit, aslinya kita keluar. Saya bolak-balik pakai ilustrasi kalau mau bikin teh panas pakai teh celup ya kan, caranya diapain? Tehnya itu ya sesuai namanya, pintar ya satu, dicelup, teh celup ya kan.
dicelup keluar aromanya ya. Tapi hanya di air yang sedapat mungkin suhunya bagus. Nggak bisa 100 derajat sih. Konon palalita itu 71 derajat Fahrenheit baru muncul aromanya. Tapi harus panas. Nah hidup kita tuh keluar aroma aslinya waktu lagi menghadapi yang panas. Nah apakah kita mau mencet tombol ejection, berarti kita keluar cari amannya. Ini kalau dalam pesawat tempur ya harus aman kayak gitu. Tapi ada orang-orang tertentu kalau kita, jangan-jangan kita sendiri lagi ngadepin masalah, kita pencet, kita keluar dari masalah itu. Itu seperti yang Abigail berkata, itu seperti ada salang umban, ditarik, aman Pak, aman. Tapi percayalah, di hidup ini ada yang namanya sekolah kehidupan. Itu ada, bukan tanya soal ini. Sekolah kehidupan itu nanti seperti ini. Kita cek ya, kita ini kelemahannya apa masing-masing, kita paling susah ketemu apa. Kalau kita tidak selesai dengan itu, nanti dalam episode hidup kita akan ketemu hal yang sama. Saya kasih contoh, Mas Martin ya. Mas Martin itu kalau jalan itu kan, wah semangat ya kan. Tapi begitu nanti ke tempat yang asing dan ini sangat wajar. Karena untuk teman-teman tunanetra itu tidak mudah sama sekali, betul ya Mas Martin ya? Jalan di tempat yang baru, suaranya bising ramai sekali, itu mau melangkahkan kaki takut loh. Apalagi kan teman-teman ada teknik gandeng tunanetra yang betul ya, Mas Martin bisa maju dulu. Saya sekali tunjukin caranya. Jadi kalau ada tunanetra, Mas Martin tunanetra betul? Iya. Yakin enggak pura-pura ya? Saya ini ganteng loh. Jadi, betul ganteng ya? Betul. Nah, saya sembuh ya. Jadi kalau gandeng tunanetra enggak boleh seperti ini, salah. Gandeng yang betul adalah tangannya ditaruh di pundak gitu. Betul ya Mas Martin? Iya. Terus ngikutin. Nah, aman kayak gini. Nah, tapi ada lagi yang keren. Tunanetra taruh depan, kita dorong gitu. Nah, ini jadi papernya kita tuh tunanetra ya. Jadi situasi kayak gitu tunanetra takut. Saya perhatikan Mas Martin kalau di tempat yang baru jalannya dia kayak pasang rem tangan dan rem kaki. Jadi sudah ditarik dia udah bergerak kemana-mana. Terutama kalau naik tangga, takut sekali. Tapi terus lama-kelamaan dikasih tahu Mas Martin, tenang. Ada papi, ada Pak Di, ada Om Sam, ada teman-teman yang baik tidak akan menjerumuskan. Nah, pertamanya jalan itu takut-takut kayak gini. Jadi ada rem gitu, tapi lama-lama sekarang sudah mulai lancar, betul ya Mas Martin ya? Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan loh teman-teman. Dengan senang hati. Seandainya hari itu Mas Martin ada papi aku tidak percaya. Nanti soalnya dulu aku waktu kecil pernah diajak jalan kecemplung ke got aku papi. Kan traumatis betul ya? Gores kan di jiwa kan? Traumatik gitu. Setiap kita biasanya setiap manusia punya pengalaman traumatis. Saking traumanya dia tidak mau menyentuh itu lagi. Lalu kemarin saya ketemu seorang teman sudah sangat senior usianya, tapi luar biasa di usia senior sudah punya cucu kuliah lagi. Kuliah, kemudian ketemu pembimbing yang ajaib, haleluya 12 kali. Pokoknya dipersulit begitu ya. Kemudian dia bilang sesuatu pada saya. Wah Pak, saya trauma ketemu. Dengan saya tidak kuliah sekalian. Pak Om, tidak apa-apa Om, semangat nanti ya, ada jalannya. Dan puji Tuhan semua selesai dengan baik, nilainya bagus sekali lulus. Dan saya ngomong ke diri saya sendiri, seandainya kata trauma itu dipakai saya cap dan saya tidak mau melangkah, lulus tidak kira-kira? Tidak. Nanti dengar kata kuliah, dosen pembimbing sudah rasanya ngeri sendirian. Akhirnya hidup kita tidak pernah kemana-mana. Itu contoh kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Nah, selesai dengan diri sendiri itu artinya mesti ngadepi masalah. Tidak pernah hidup tanpa masalah, mesti ada, betul ya? Yang membedakan kita berani ngadepinya. Seperti Alkitab berkata, I can do all things, aku bisa melakukan segala sesuatu through Christ which strengthens me, melalui Kristus yang menguatkan aku, Filipi 4 ayat 13. Begitu tuh selesai, nanti kita bisa jalan menghadapi sesuatu yang baru, betul? Suatu hari ini pengalaman, saya itu waktu kecil, wah, papa saya itu beli saya sepeda yang keren sekali, gede. Nah, usia saya masih kecil waktu itu mungkin sekitar 7 tahun. Dan badannya pendek, kurus kecil gitu. Sepedanya lebih gede. Jadi kayak itu gede sekali gitu loh. Dan ada palangnya. Nah, setiap kali saya nyoba, saya ini kesangkut, punggung saya kesangkut. Sehingga akhirnya bolak-balik juga kesangkut sampai luka. Saya nggak mau nyentuh sepeda itu. 1, 2, 3 tahun usia saya 10 tahun tidak saya sentuh.
Ya saya lap lah, tapi saya mikir saya naikin kecantol lagi, naik kecantol karena walaupun saya tambah 3 tahun badannya tuh nggak nambah usianya segitu, usia sudah 10 badannya sama. Sampai suatu saat saya mikir ini kalau begini terus ini sepeda cuma saya anggurin ke museum. Saya paksa kecantol saya tabrakin dan saya bisa duduk di sadelnya, saya kayu dan mulai itu saya lihat, loh ternyata enak, bisa keliling-keliling walaupun nabrak-nabrak juga dan sebagainya, tapi at least tembus itu dan bisa jalan. Nah, ketika kita kepentok dengan satu hal dan kita stop di situ, tidak banyak yang bisa dikerjakan. Apalagi kalau memutuskan pencet, melarikan diri, tidak bisa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita buka sama-sama 1 Korintus 6 ayat 13. Kalau kita tidak masuk di sini, dengan gampang kita akan quit. Quit itu apa? Dibatalin, mundur, dan jadi. Itu quit. Alkitab berkata seperti ini, 1 Korintus 6 ayat 13. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Teman-teman baca judul perikopnya. Judulnya adalah nasihat terhadap apa? Percabulan. 1 Korintus ini sebetulnya dia cerita mengenai ada yang namanya perzinahan ya. Oke. Kata mengikat ini saya ambil teks aslinya kolomenos. Kolomenos itu dua jadi satu. Makanya pernikahan itu kan dua menjadi satu. Seperti akar kata Yunani itu koleo. Koleo itu artinya diintegrasikan, being joined. Atau kalau mau lebih jelas lagi, itu artinya lim. Yuk sama-sama katakan lim, glue, lim. Jadi pernikahan itu lim. Makanya Tuhan berkata apa? Tuhan membenci perceraian. Teman-teman, kalau ada dua benda di lem, kertas saja di lem, jadi nempel ya kan? Coba dipisah. Begitu dipisah sobek ya, ada yang koyak. Demikian pula hati kita akan koyak. Tapi ini berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memaksa ejek kayak pilot satupun keluar set, jauh kan dari Tuhan kan? Rusak, ada yang rusak di dalam hati kita. Makanya tidak ada pilihan lain lagi selain kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata kalau kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh. Satu roh itu artinya begini. Teman-teman yang sudah menikah, apalagi menikahnya sudah nggak cuma sudah di atas 5 tahun. Ya, dalam pernikahan tuh kalau di atas 5 tahun tuh waktu kritisnya tahap 1 lewat. Karena kalau dalam 5 tahun pertama ada ribut-ribut dan sebagainya, ini masa kritisnya harus dievaluasi. Apalagi belasan puluhan tahun itu. Itu kan tidak perlu diomongkan semua ya, suami istri ya. Bahkan kan satu ke depan saja ngerti loh. Ini maksud pasanganku seperti ini, atau tarikan napas, ngerti banget. Apa yang perang dunia 10 ya. Jadi ngerti, itu satu roh, satu ikatan sudah dilem menjadi satu. Nah dengan Tuhan itu sama. Jadi kita tidak perlu kadang nunggu Tuhan bicara banyak, kita ngerti baca Alkitab, kita, wih, Tuhan suka, oh Tuhan suka dengan ini. Nah itu akan membuat hidup kita akan berbeda. Amin, teman-teman. Membuat nilai hidup kita makin tinggi. Pak kan sudah berharga, betul. Teman-teman kalau masuk ke toko perhiasan, toko emas, harganya sama semua nggak? Nggak tuh. Beda ya Bu Deni. Sama-sama emas loh judulnya. Oh, Mas Martin, Mas Joni, Mas Ronald ya beda-beda semua ya. Ini sama-sama emas, sama-sama batu permata, beda kan? Apa yang membedakan? Ya kualitasnya, nilai gramnya berbeda, kemudian nilai kemurniannya berbeda. Nah sama kita sama Tuhan tuh nggak pilih kasih loh teman-teman. Tapi ada hal-hal tertentu membuat orang tuh dalam tanda kutip dapat gelar seperti yang Tuhan kasih gelar ke Daud. Apa gelar Tuhan ke Daud? Orang yang dikasihi Tuhan, the man after my own heart. Abraham jadi apa? Sahabat Allah. Padahal nabi-nabi yang di Alkitab kan mereka orang yang berbeda sama manusianya kan? Ingat nggak waktu kita belajar firman mengenai ada Nabi Elisa yang dibilang bodak. Yang bilangin bodak manusia apa enggak? Manusia kan? Sama berharganya, punya tubuh yang nilai valuasinya sekian kuadriliun, sama kan? Tapi di hadapan Tuhan beda nggak nilainya? Beda. Yang ini orang fasik, yang ini manusia takut Tuhan tapi berkenan di hadapan Tuhan. Nah saya berdoa
valuasi kita, nilai kita itu naik terus di hadapan Tuhan dengan cara apa? Taat, setia, mengasihi Tuhan. Amin. Dan mudah enggak itu? Enggak mudah, sama sekali tidak mudah. Makanya Tuhan berkata, ikut aku itu mesti pikul salib, sangkal diri. Betul enggak? Kalau mudah banyak orang kan ikut jadi muridnya Yesus. Kalau pengikut Kristus fansnya banyak. Yang KTP-nya, agamanya mengaku murid Yesus banyak. Tapi kelak akan terbukti sampai di hadapan Tuhan. Itu bukan kita ngomong, oh Tuhan aku kenal Engkau, aku melayani Engkau loh Tuhan. Enggak. Yang menentukan apakah nanti Tuhan berkata, baik sekali pekerjaanmu Tuhan hambaku. Saya berdoa, kelak ketika kita ketemu Yesus satu demi satu loh ya, tidak bisa rombongan ya kan. Tuhan berkata, oh baik sekali perbuatanmu Mbak Mur, baik sekali perbuatanmu Kak Sepi, Esther engkau baik sekali, dan kita nanti reuni di surga semuanya. Amin. Itu saya doa sampai akhir. Jadi jangan menjalani hidup sekadar hidup, tapi kerjakan yang Tuhan mau. Nah Pak, ngertinya yang kerjakan Tuhan mau apa? Simpel. Tiap hari baca Alkitab ya kan? Sekian banyak yang dibaca itu kadang cuma satu sederhana yang muncul di hati. Taat, setia, ampuni, lakukan dengan segenap hati, sederhana seperti itu. Dan kadang bertentangan dengan keinginan kita. Itu keinginan kita yang bentuk keinginan daging itu. Kadang sudah lagi bukan masalah ini dosa ini tidak, tapi masalah itu berkenan atau sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang beda. Sama-sama perhiasan, judulnya emas. Yang satu bisa harganya 10 juta, yang satu 10 miliar. Bedanya apa? Sama-sama emas. Bukan yang satu palsu, tidak. Yang 10 miliar dia processing pemurniannya. Kalau itu batu permata dipotongnya, ditatahnya, di-cuttingnya itu begitu panjang prosesnya. Betul? Sama-sama pegang HP, ada HP yang hanya 3 juta ada ya, yang 30 juta juga ada ya. Apa yang membedakan? Material di dalam dan proses pengujiannya berbeda. Kita sama-sama manusia, amin. Tubuh kita sama-sama nilainya kuadriliun, betul ya. Tapi value roh dan jiwa kita bisa berbeda. Dan di tingkatnya selama di dunia, kalau di surga sudah final. Di sini mumpung masih ada waktu, kita berlomba dengan diri kita sendiri, amin. Bukan dengan yang di sampingmu, bukan. Musuh dan saingan kita bukan manusia. Ya, musuh terbesar kita, maaf, juga bukan setan. Siapa musuh terbesar kita? Diri sendiri. Ini masing-masing tunjuk dirinya yang bisa membuat naik ke atas atau melundung ke bawah. Saya berdoa, firman berkata apa? Kita akan terus naik dan bukan turun. Berani. Naik terus loh. Dan bukan, kita bilang gitu ya. Kita akan terus naik dan bukan turun, betul? Tambah naik, tambah sejuk atau tambah kenceng anginnya? Tambah kenceng sejuk ya. Kita kepala bukan ekor, betul? Kita bilang gitu? Betul? Kalau mobil tabrakan kena mana itu? Nah, Pak, kalau ditabrak dari bokong kena head to head kena kepalanya dulu. Artinya hidup kita penuh risiko enggak? Penuh risiko. Naik bukan turun, kepala bukan ekor. Kita muridnya Yesus, belajar terus. Artinya penuh risiko. Tapi risiko itu bisa kita hilangi semua, kita pencet tombol eject, pilotnya pergi. Nggak usah lah. Yang penting ikut Yesus tanpa risiko. Dalam ilmu ekonomi dikenal high risk, high return. Kalau kita punya bisnis, risikonya tinggi, cuannya juga gede. Betul? Pak, ya sudah Pak, yang dodolannya biasa-biasa aja, ditunggu aja di kios ini loh Pak, 24 jam kita tungguin, ada yang disyukuri, nggak usah. Ya nggak apa-apa sih, tapi cuannya juga segitu. Tapi ada orang-orang yang dia akan explore terus. Nah, ini Pak Nanda ini tiap hari keliling, Pulau Jawa dijelajahi terus Pak Nanda ya, cari baru terus, objek-objek yang baru terus, pangsa pasar yang baru terus, sehingga kan tambah besar pengaruhnya. Yabes berkata apa? Perluas daerah kekuasaanku. Artinya dia minta tambahin kerjaan sama Tuhan. Saya berdoa di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang terus kerja dengan rajin untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Sisa waktu kita tidak banyak di dunia. Kita tidak pernah tahu kapan persisnya dipanggil pulang. Tapi saya berdoa pas kita dipanggil pulang, kita ditemukan sedang mengerjakan pekerjaannya Allah dalam hidup kita. Amin. Tidak lagi grundel, tidak lagi konser, tidak lagi marah-marah, atau tidak lagi ngerjain temennya.
tapi enak pulang lagi baca Alkitab, lagi berdoa, lagi kerja, lagi beresin ini dan itu, lagi nyapu ngepel, Tuhan datang, itu indah sekali. Amin. Saya berdoa digenapi dari dosa kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Benih firman-Mu Tuhan itu biar masuk dalam tanah hati kami dan bertumbuh. Hamba-Mu berdoa setiap umat-Mu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita selesai teman-teman, Hudi itu punya hobi nanam tanaman gitu ya. Saya teringat sebelum kita selesai, kalau ada benih, biji-biji gitu ya, apalagi biji buah-buahan dia tanam, kemudian ditengok lagi. Kalau sudah mulai pecah benihnya, mulai muncul tunas, saya udah senang, udah lapor kemana-mana. Dan beberapa sebagian besar tanamannya tumbuh besar. Saya perhatikan benih firman itu apa? Saya kan menyampaikan kebenaran untuk saya juga, untuk teman-teman semua, baik yang di KJS maupun di internet, dimanapun juga siaran ini bisa kita. Ini benih bisa cuma sekedar benih yang masuk ke tanah hati kita. Sudah habis, tidak bisa tumbuh. Besok minggu datang lagi, terima benih lagi, habis, mati benihnya, tidak tumbuh lagi. Akibatnya kita jadi orang percaya bertahun-tahun tidak nabung baik hidupnya. Tapi doa saya itu selalu benih itu tumbuh. Nah, syarat benih tumbuh harus apa? Alkitab berkata benih tidak bisa tumbuh kalau tidak mati dulu. Mati itu artinya pecah kulit arinya. Huli lagi nanam tuh Nathan ikut-ikutan Huli nanam. Saya berarti kalau sudah pecah kulit arinya, itu muncul tunasnya. Nah, kulit ari itu bicara mengenai ego kita. Nah Pak, tapi aku wongi memang mau ini Pak. Karakterku dari sononya itu seperti ini. Saya selalu ngomong pada diri saya sendiri, Tuhan, Fandi ini tidak percaya dengan dirinya sendiri. Fandi sudah tidak memegang prinsip hidupnya sendiri. Karena itu kulit ari dalam hidupnya Fandi tolong disobek, dipecahkan. Saya besar dengan berbagai prinsip yang memenuhi kepala saya. Saya baca berbagai ribuan buku, saya baca. Itu bentuk prinsip yang akhirnya keliru dalam hidup saya. Tapi saya dengar firman, doa saya sederhana, teman-teman. Robek, pecahkan kulit ari di jiwaku ini Tuhan, supaya aku jangan jadi orang yang sama. Saya berdoa, benih yang kita terima itu menembus jiwa kita. Amin. Kita tidak jadi sama lagi. Kamu bawa setiap umatmu di tempat ini Tuhan, biar semua selubung dalam jiwa kami digoyahkan, dipecahkan, sampai firman itu nembus keluar. Kami satu roh, satu ikatan dengan Tuhan. Kami satu kaleo dengan Tuhan, dilem erat kuat dengan Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, hadirat-Mu menaungi, kemerdekaan rohani, jiwani menudungi setiap kami. Hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami jadi murid-murid Kristus yang kuat, yang menghadapi apapun juga yang mesti hadapi, membuat otot rohani kami kuat, membuat jiwa kami makin tangguh, perkasa menghadapi setiap hal yang mesti hadapi. Sebab Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang berperang bagi kami. Digenapi firman Tuhan, dimeteraikan dalam hidup kami. Hidup kami tidak pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih dari kita semua. Jadi selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang menonton acara ibadah panggilan itu. Terima kasih sudah like, subscribe, komen. Semoga kita jadi berkat buat kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari kita bagi-bagi semuanya.
tercurah dari Kristus. Anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan pengampunan, sembah pujian syukur, kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya. Engkau luhur dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja. Kau Raja segala raja, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaan-Mu berdaulat kekal dan perkasa. Bagi-Mu kuasa kejayaan dari nama-Mu Tuhan. Engkau memerintah atas semesta raya. Tegak luhur dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus Raja. Mari kita angkat kedua tangan, terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam putranya Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang karib dengan Roh Suci. Dihujankan atas setiap kita. Bahkan jadi hujan yang deras yang membasahi, mengairi dan menyuburkan tanah hidup setiap kita. Sehingga benih-benih kebenaran yang Tuhan taburkan itu bertumbuh dan hidup kami disebutkan seperti pohon tarbantin kebenaran yang jadi berkat tidak hanya bagi diri kami dan sekeliling kami, tapi hingga sampai menyebar ke bangsa-bangsa. Tuhan limpahkan anugerah-Mu yang limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyinari setiap umat-Mu dengan wajah dan melimpahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang membuat hidup kami tetap tenang meskipun ada di tengah badai. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna hingga kedatangan Kristus yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.